Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Anak-anak gimana semuanya, sehat walafiat? Pak Sohan doakan semoga anak-anak semuanya diberikan sehat walafiat, bahagia hingga nanti fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang berbahagia, perkenalkan nama Pak Guru adalah Pak Sulhan. Mungkin kalau ada anak-anak yang baru masuk di kelas 4 belum tahu, oh ini siapa sih Pak Guru yang baru yang ganteng sekali begitu. Nah, perkenalkan nama Pak Guru adalah Pak Sulhan, lengkapnya Sulhan Jamroji. Baik anak-anak yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Tentang apa? Tentang huruf hijaiyah. Kalau anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran, tentu akan gampang membaca huruf hijaiyah, tentu akan mudah dalam belajar bahasa Arab. Bagi anak-anak yang belum lancar membaca Arabnya, jangan khawatir, jangan pernah malu. Yuk belajar terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca Al-Quran, supaya kita bisa membaca tulisan Arab dengan baik dan benar. Anak-anak yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar huruf hijaiyah tujuannya untuk apa? Tujuannya yang pertama adalah kalian dapat mengucapkan, menghafal, membedakan pengucapan huruf hijaiyah dengan benar. Alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Kalian bisa membedakan, kalian bisa hafal, kalian bisa mengucapkan dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian dapat menulis, menyalin huruf hijaiyah dengan benar. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah kalian dapat membedakan huruf hijaiyah yang tunggal dengan huruf hijaiyah yang sambung. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan banyak latihan, kita banyak belajar bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah. Alif itu bisa disambung atau tidak, huruf ba itu bisa disambung atau tidak, dan seterusnya sampai huruf ya. Nanti kita akan latihan seperti itu. Anak-anak yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah afdolnya sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah supaya Allah selalu meridhai kita semuanya. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Wahid, Itsnain, Tsalas. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita langsung masuk ke materi huruf hijaiyah. Let's go. Baik anak-anak, silahkan kalian lihat gambar huruf hijaiyah ini. Huruf hijaiyah ini bagian yang pertama, yaitu alif sampai huruf H. Kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah huruf hijaiyah tunggal yang berwarna pink. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah huruf hijaiyah yang bersambung ketika huruf hijaiyah itu disambung. Nah, kalian fokus ke huruf hijaiyah yang bersambung. Di sini kita lihat, andaikan alif itu letaknya di awal kata, maka bentuknya seperti ini, ya. Kemudian kalau letaknya ada di tengah, bentuknya seperti ini, ya. Contoh ini adalah huruf alif, ya. Kemudian ketika huruf alifnya ada di akhir, maka bentuknya seperti ini, ya. Kita lihat di sini, nah ini alif, ya. Begitu juga dengan huruf ba, ta, sa, jim, ha. Nah, bisa kamu lihat ini perubahan bentuk huruf hijaiyah ketika disambung. Kita lihat di huruf jim. Nah,
Jim kalau letaknya di awal kalimat, ada di awal kata, maka bentuknya seperti ini. Nah, contohnya ini jasadun. Nah, huruf jimnya seperti ini ketika ada di awal kata. Kemudian ketika jimnya ada di tengah, nah, kita lihat ini, maka contohnya seperti yasjudu. Ini bentuknya ada di tengah. Kemudian kalau jimnya ada di akhir, ya, maka bentuknya seperti asli, cuman ada gandengannya di depan. Nah, seperti ini ya. Begitu juga di bagian yang kedua. Lanjut. Nah, ini bagian yang kedua ya, yaitu huruf kha sampai huruf sin. Silahkan kalian amati perubahan bentuknya. Lanjut di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, huruf shin sampai dengan huruf ain. Silahkan kalian lihat perubahan bentuk huruf tunggal apabila disambungkan dengan huruf yang lain. Huruf ain ini ada perubahan ketika di awal, ya, ketika di awal seperti ini. Ketika di tengah berubah bentuknya seperti ini. Ya, contohnya yan aiku. Nah, ini ainnya ada di tengah. Ya, bentuknya berubah, tidak seperti huruf tunggal. Lanjut di bagian keempat. Ya, bagian keempat ini huruf ghain sampai dengan huruf mim. Silahkan kalian lihat perubahan bentuknya. Ini huruf kaf juga ada perubahan. Ketika huruf kaf posisinya tunggal seperti ini. Tapi kalau huruf kaf itu ada di awal kata, berubah bentuk ya, seperti ini. Kemudian ketika di tengah seperti ini, dan ketika di akhir hampir mirip atau sama persis dengan ketika posisi tunggal. Lanjut di bagian yang kelima, yaitu huruf nun sampai dengan huruf ya. Silahkan kalian amati perubahan bentuk huruf hijaiyah. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melihat posisi huruf hijaiyah ketika tunggal atau ketika sambung. Dan ketika sambung pun perlu dilihat sambungnya itu letaknya di depan, di awal, di tengah, atau di akhir. Baik anak-anak, langsung akan kita coba praktekkan. Ini ada beberapa huruf tunggal, huruf yang pisah, huruf yang belum tersambungkan. Ini nanti akan kita coba bagaimana menyambung huruf hijaiyah. Baik, di sini ada huruf mim, huruf to, huruf ba, dan huruf ha. Mimnya letaknya di depan, di awal. Yang di tengah adalah huruf to dan ba, dan yang di akhir adalah huruf ha. Baik, akan kita coba. Huruf mim posisi di depan. Kalian bisa melihat daftar huruf hijaiyah yang sudah ditayangkan tadi. Huruf mim kalau ada di depan, posisi bentuknya dan seperti ini. Ini mim, ya. Kemudian huruf to dan ba posisinya ada di tengah. Gimana menulisnya? To, ba. Ya. Kemudian huruf ha yang terakhir. Maka huruf ha yang terakhir bentuknya asli seperti huruf tunggal. Baik anak-anak, oh ini ternyata ada yang kurang. Belum ditambahkan berdirinya, harokatnya juga belum. Maaf, bahon. Nah seperti ini ya. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ada huruf tunggal, mim, kaf, ta, ba. Bagaimana cara menyambungnya? Mimnya kebetulan sama persis dengan yang contoh yang pertama, berarti tidak jauh berbeda. Huruf mim ketika posisi di awal seperti ini. Huruf kaf, karena huruf kaf ini letaknya di tengah, bentuknya berubah. Bisa kalian lihat di daftar huruf hijaiyah tadi. Huruf kaf kalau di tengah berarti bentuknya seperti ini. Kaf, ya, kaf. Kemudian huruf ta di tengah dan huruf ba di akhirnya. Ini.
Nah, jadinya seperti ini huruf ketika disambung. Matbahun ketika posisi tunggal, matbahun ketika posisi sambung. Kemudian yang bawah maktabun ketika posisi hurufnya tunggal atau pisah, maktabun ketika hurufnya posisi sambung. Baik anak-anak yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Di sini ada contoh huruf tunggal jidalun. Coba kita sambungkan huruf jidalun ini. Jim ada di depan, berarti bentuknya seperti ini. Ji, ya. Kemudian disambungkan dengan huruf da. Jida. Nah, setelah huruf da adalah huruf alif. Nah, huruf da ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, huruf da ini nggak bisa disambung dengan alif. Jadi kalau disambung dengan alif begini jadinya salah, nggak bisa. Ya, huruf da ini tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Selain da, ada nggak kira-kira tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya? Ada. Jadi ada 6 huruf. Alif, kemudian da, zal, ro, zai, waw. Ini adalah huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, jadi 6 ini kamu harus hafal. Kalian harus hafal ini ya. Jadi ada berapa huruf? 6. Alif, dal, dal, ro, zai, waw. Itu ya. Oke. Saya hapus dulu. Kita lanjutkan. Huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Berarti huruf alif ini bentuknya seperti tunggal. Ya. Huruf alif letaknya di tengah. Ya, huruf alif letaknya di tengah karena tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Huruf dal tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, maka huruf alifnya bentuknya asli bentuk tunggal. Oke, alif sudah ya. Kemudian yang terakhir huruf ro. Huruf ro. Oh ya tadi alif tidak bisa disambung dengan setelahnya. Berarti ro bentuknya seperti huruf tunggal. Jidarun. Ya, itu untuk huruf pisah jidarun ketika disambung seperti ini bentuknya. Kemudian contoh yang selanjutnya khizanatun. Coba kita sambungkan huruf kha ketika posisi di depan seperti apa? Ya, sama persis kayak huruf jim. Ya, cuman bedanya di titik. Kalau huruf kha titiknya ada di atas. Kemudian disambungkan dengan huruf zai. Iza. Nah, ini ya. Zai tadi tidak bisa disambung, termasuk bagian dari 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan setelahnya. Ya, otomatis alifnya ini bentuknya seperti tunggal. Iza. Kemudian huruf nun. Bentuknya apa? Seperti apa? Seperti ini. Jadi otomatis bentuknya seperti posisi di awal. Izanatun, huruf ta. Ini adalah taknya ini namanya tak marbutoh. Ya, tak marbutoh. Ada yang tak itu taknya seperti ini. Nah, ini namanya tak biasa. Tapi kalau taknya seperti ini, tak bunder. Ini namanya adalah tak marbutoh. Baik, kita lanjutkan. Huruf nun, ya, bentuknya seperti ini ketika posisi di depan. Kenapa di depan? Karena ini tidak bisa disambung. Nah, oke, lanjut ya. Huruf tak marbutoh ketika disambung dengan sebelumnya, maka tak marbutoh ini bentuknya berubah menjadi seperti ini. Nah, ya, ketika huruf tak marbutoh itu tunggal, bentuknya bunder bulat. Tetapi ketika huruf tak marbutoh ini disambungkan dengan huruf sebelumnya, huruf nun, maka bentuknya berubah jadi seperti ini. Ya, harokatnya khizanatun. Baik. Kemudian lanjut contoh yang terakhir. Ada huruf tunggal wisadatun. Coba kita sambungkan. Huruf wa itu masuk bagian dari 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Berarti bentuknya seperti apa? Bentuknya ya asli tunggal. Wi.
sa. Karena sa ini bertemu dengan wa tadi, ini nggak bisa disambung, berarti sa-nya ini sa-nya seperti posisi di awal bentuknya. Sa. Kemudian apa? Alif. Sa sama alif bisa disambung nggak? Bisa. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini ya. Bisa. Kemudian huruf dal. Huruf dal. Ini kok nggak disambung? Nah, ini masuk bagian yang 6 tadi, 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan setelahnya. Da, tun. Oke, da sama tak marbutoh. Nih, da sama tak marbutoh tidak bisa disambung ya. Otomatis tak marbutohnya ini bentuknya bulat, bukan yang tak seperti ini. Wisa, da, tun. Anak-anak yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cara untuk menyambung huruf hijaiyah tunggal ke huruf hijaiyah sambung. Tentunya kalian akan bisa lebih paham, bisa pengalaman untuk menulis dengan cara apa? Dengan cara sering latihan. Nanti kalau latihan terus, latihan, insya Allah nanti kalian akan paham, akan mudah dalam menyambung huruf hijaiyah. Baik anak-anak yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah belajar mencoba menyambung huruf hijaiyah tunggal ke huruf hijaiyah sambung. Nanti di akhir video ini akan ada evaluasi atau latihan-latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Ada 5 soal huruf tunggal, kalian rubah ke huruf sambung. Silakan latihan terus, nanti insya Allah kalian akan menjadi lebih paham. Anak-anak yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian untuk pembelajaran huruf hijaiyah pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sehat selalu dan selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.